akan memasuki klasifikasi jamur. Jadi, klasifikasi jamur terdiri dari 4 klasifikasi. Yang pertama adalah Zygomycota. Zygomycota adalah jamur yang memiliki spora dengan dinding yang tebal. Ciri-ciri jamur Zygomycota adalah tidak ada sekat pada hipatnya, sehingga terdapat beberapa inti atau senositik. Kemudian dapat bereproduksi sesuai dengan membentuk zigospora dan bereproduksi aseksual dengan membentuk sporagiospora, serta bagian tubuhnya membentuk rhizoid. Contoh jamur Zygomycota yaitu Rhizopus stolonifer yang tumbuh di roti dan Rhizopus orzae yang tumbuh sebagai jamur tempe. Kemudian kita akan membahas Ascomycota. Kelompok fungi ini memiliki hipa yang bersekat. Tiap sel hipanya memiliki inti. Dinding selnya tersusun atas zat kitin. Uniknya, pada jamur Ascomycota terdapat alat pembentuk spora yang disebut ascus. Ini dia. Jamur ini bisa berkembang biak secara seksual dengan membentuk ascospora dan aseksual dengan membentuk kinodiospora. Contoh jamur Ascomycota adalah Saccharomyces cerevisiae alias fermentasi alkohol dan Aspergillus flavus penghasil racun aflatoxin. Selanjutnya, Basidiomycota. Jamur ini hipanya bersekat, sehingga di tiap sel hipa terdapat satu inti saja. Umumnya, jamur Basidiomycota bereproduksi seksual dengan membentuk basidiospora yang terletak di permukaan basidium. Namun, jamur Basidiomycota juga bisa bereproduksi secara aseksual dengan membentuk conidia, oidium, maupun chlamydiodispora. Contoh Basidiomycota yaitu Polparia polpacea atau jamur merang dan Aurusiae polytricha alias jamur kuping. Dan klasifikasi terakhir adalah Diatomycota. Diatomycota berkembang biak secara aseksual karena tidak diketahui memiliki atau belum tahu apa reproduksi seksualnya dengan membentuk conidia. Jamur Diatomycota disebut sebagai fungi imperfective. Artinya, fungi yang tidak sempurna karena reproduksi seksualnya belum diketahui. Jamur Diatomycota memiliki hipa yang bersekat dan hidup secara saprofit dan parasit di tempat yang berlembab. Jadi contohnya ada mungkin bisa jadi di WC atau ditinggalkan ya WC atau tempat yang lembab dan sudah lama ditinggalkan, bisa jadi ya. Kemudian contoh jamur Diatomycota yaitu Hypnonocetes. Ini ya contohnya. Sekian. Reproduksi pada jamur. Secara umum, reproduksi pada jamur dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, reproduksi aseksual atau vegetatif dan reproduksi seksual atau generatif. Apa itu reproduksi vegetatif dan generatif? Mari kita bahas. Reproduksi aseksual atau vegetatif adalah reproduksi yang melibatkan hanya satu induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik identik dengan induknya. Ada beberapa cara reproduksi aseksual. Yang pertama, membentuk spora aseksual atau yang disebut dengan mitospora. Ini adalah cara yang paling umum. Jamur akan membentuk kotak spora atau yang disebut dengan sporanium atau struktur lainnya yang menghasilkan spora. Spora ini ringan, mudah tersebar, dan ketika jatuh di tempat yang cocok akan membentuk kecambah yang akan membentuk jamur baru atau yang disebut dengan hifa. Contoh jamur yang memakai cara ini seperti Penicillium, Candida,
fusarium, dan lain-lain. Yang kedua, pertunasan atau budding. Pertunasan atau budding terjadi pada jamur bersel satu, seperti ragi. Sel induk akan membentuk tonjolan kecil yang kemudian memisah dan tumbuh menjadi individu baru. Yang ketiga, fragmentasi hifa. Hifa yang terputus atau terpisah akan dapat tumbuh menjadi individu yang baru. Contoh jamur yang memakai cara pertunasan seperti khomir atau ragi yang berperan untuk membuat minuman atau makanan yang cara pembuatannya itu dengan cara diawetkan. Contoh jamur yang memakai fragmentasi hifa yaitu jamur Rhizopus sp yang digunakan untuk membuat tempe dan Aspergillus wenti yang digunakan untuk membuat kecap. Sedangkan reproduksi seksual atau generatif adalah reproduksi yang melibatkan dua induk atau dua jenis hifa yang berbeda jenis dan menghasilkan keturunan dengan keanekaragaman genetik yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Ada 3 tahapan pada proses reproduksi generatif atau seksual. Yang pertama, plasmogami, yaitu peleburan sitoplasma dari dua hifa yang berbeda tetapi intinya belum menyatu. Yang kedua, kariogami, yaitu peleburan inti dari dua hifa yang berbeda dan menjadi inti diploid. Yang ketiga, meiosis, yaitu inti diploid kemudian membelah secara meiosis untuk menghasilkan spora seksual yang bersifat haploid. Kemudian, spora ini kemudian dapat berkecambah menjadi individu jamur yang baru. Contoh jamur yang bereproduksi secara seksual seperti Zygomicota yaitu jamur roti, Ascomycota seperti ragi roti, dan Basidiomycota seperti jamur kuping dan jamur payung. Contoh jamur yang bereproduksi secara seksual seperti Zygomicota yaitu jamur roti, Ascomycota seperti ragi roti, dan Basidiomycota seperti jamur kuping dan jamur payung. Halo guys, video ini saya, Lesya Masita Dewi, akan menjelaskan peranan jamur bagi manusia dan ekosistem. Apa saja peranan jamur bagi manusia dan ekosistem? Mari saya jelaskan. Jamur memiliki peranan bagi manusia dan ekosistem, baik menguntungkan ataupun merugikan. Nah, peranan jamur menguntungkan bagi manusia itu ada 2. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Maksudnya, jamur dapat dikonsumsi sebagai sumber protein dan nutrisi. Contoh jamurnya itu seperti jamur merang, jamur kancing, jamur sawit, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai bahan obat. Jamur seperti Ganoderma lucidum digunakan sebagai bahan obat-obatan selama berabad-abad sebagai agen terapeutik. Selain menguntungkan, peranan jamur juga ada yang merugikan loh. Nah, peranan jamur yang merugikan bagi manusia itu yang pertama sebagai pembusukan. Jamur dapat menyebabkan pembusukan pada makanan sehingga makanan tidak layak dikonsumsi. Yang kedua, penyebab penyakit. Jamur dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti infeksi kulit, pneumonia, dan keputihan. Yang ketiga sangat berbahaya, yaitu racun atau toksin. Sejumlah besar jamur bersifat beracun, seperti Amanita phalloides adalah contoh terkenal, dan jika tertelan dapat menyebabkan sakit parah, kerusakan organ, atau bahkan kematian. Selain peranan jamur bagi manusia, ada juga peranan jamur bagi ekosistem, baik menguntungkan maupun merugikan. Nah, yang menguntungkan yaitu yang pertama sebagai pengurai bahan organik. Jamur membantu menguraikan bahan organik sehingga memperkaya tanah dan meningkatkan kesuburannya. Yang kedua sebagai simbiosis mutualisme.
Jamur dapat membentuk simbiosis mutualisme dengan tanaman, sehingga membantu meningkatkan penyerapan nutrisi. Yang ketiga, sebagai dekomposer. Maksudnya, jamur dapat menguraikan bahan organik menjadi senyawa anorganik yang dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, selain yang menguntungkan, ada juga yang merugikan bagi ekosistem. Yang pertama, perannya kerusakan lingkungan. Jamur dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dengan merusak bahan organik dan mengganggu ekosistem. Yang kedua, kerusakan pada pohon. Jamur itu dapat menyerang dan menyebabkan pembusukan pada pohon yang masih hidup di hutan, melemahkan struktur pohonnya dan akhirnya membunuhnya. Itulah peranan-peranan jamur bagi manusia dan bagi ekosistem, baik menguntungkan maupun merugikan. Next video, bye-bye. Hai, perkenalkan nama saya Nadila. Di sini saya akan menjelaskan cara hidup jamur. Jamur hidup dengan cara menyerap nutrisi dari organisme lain, baik organisme mati sebagai sporofit, dari organisme hidup sebagai parasit, atau dalam hubungan saling menguntungkan sebagai simbiosis mutualisme. Cara hidup berdasarkan nutrisi. Yang pertama, sporofit. Jamur menyerap nutrisi dari sisa-sisa organisme mati, seperti kayu lapuk atau daun membusuk. Mereka berperan sebagai pengurai dalam ekosistem. Yang kedua, parasit. Jamur mendapatkan nutrisi dari organisme hidup dengan cara merugikannya. Mereka mengeluarkan hifah khusus bernama haustoria untuk menyerap nutrisi dari inang, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang ketiga, simbiosis mutualisme, di mana keduanya saling menguntungkan. Contohnya, mikoriza, simbiosis jamur dengan akar tumbuhan, dan lumut kerak, simbiosis jamur dengan ganggang. Halo semuanya, kita sudah mempelajari tentang cara hidup jamur. Tapi sebenarnya kalian penasaran tidak? Kenapa jamur itu tumbuhnya hanya di tempat-tempat tertentu, seperti kayu atau pohon yang sudah membusuk? Nah, hari ini bersama saya Cita Istihaku, kita belajar sama-sama mengenai habitat jamur. Jadi sebelum saya menjelaskan contoh-contoh habitat jamur, saya akan memberitahu teman-teman seperti apa habitat yang diperlukan oleh jamur. Di depan saya ada sebuah jamur yang tumbuh di dekat kayu yang sudah lapuk. Jadi jamur itu membutuhkan tempat yang lembab dan suhu yang pas untuk tumbuh dan tinggal, serta asupan nutrisi. Nah, asupan nutrisinya dari mana? Asupan nutrisi jamur itu atau makanan jamur itu, dia menyerap makanannya itu dari kayu-kayu yang sudah lapuk. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan contoh habitat jamur. Yang pertama, yaitu jamur yang tumbuh di kayu. Jamur yang tumbuh di kayu itu bisa hidup di kayu yang masih hidup atau yang sudah mati seperti ini. Jadi di sini itu ada banyak sekali jenis jamur, tapi saya akan memberikan contoh jenis jamurnya. Yang pertama, di sini adalah jamur yang termasuk dalam genus Hippoloma. Ini jamurnya tidak bisa dimakan ya teman-teman, karena beracun. Oke, yang kedua, ini dia tumbuhnya menempel di kayu yang sudah mati. Ini termasuk jenis jamur rak. Ini juga tidak bisa dimakan. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, karena jamur ini mirip sekali dengan jamur tiram. Oke, jadi jamur
yang tumbuh di kayu itu adalah jamur yang memperoleh makanan atau nutrisi dari kayu tersebut. Oke, contoh habitat jamur yang kedua adalah tanah. Contohnya adalah jamur pengantin. Jamur pengantin hidup bergantung pada kelembapan dan suhu di sekitarnya. Jamur pengantin biasanya tumbuh saat musim hujan karena itu membuat lingkungan di sekitarnya lembab. Nah, jamur yang di tanah, yang hidup di tanah itu memperoleh makanan dari tanah yang dia tempati ataupun tumbuhan-tumbuhan seperti daun-daun yang sudah membusuk di sekitarnya. Yang ketiga adalah gua. Jamur yang hidup di gua contohnya adalah jamur yang termasuk dalam genus Aspergillus. Nah, jamur-jamur seperti itu memperoleh makanannya dari bahan-bahan atau benda-benda organik yang dibawa masuk ke dalam goa. Entah itu dibawa oleh hewan atau makhluk hidup lainnya. Contohnya, jamur-jamur tersebut dapat mendapatkan makanan dari kotoran-kotoran hewan yang tinggal dalam gua seperti kelelawar. Atau bisa juga dari bangkai-bangkai hewan yang mati dalam gua, dari daun-daun atau ranting-ranting yang membusuk di dalam gua. Yang keempat yaitu jamur yang hidup di air. Sama seperti jamur lainnya, jamur memperoleh makanan dari tumbuh-tumbuhan atau benda-benda organik di sekitarnya. Contoh jamur yang hidup di air adalah jamur Saprolegnia. Seperti ini contohnya. Jamur Saprolegnia bisa hidup di air tawar dan air payau. Jamur ini menempel pada tubuh ikan atau telur ikan yang terluka atau melemah. Tetapi juga dapat ditemukan pada sisa makanan dan bahan organik lainnya di dalam air. Jadi, selain air, tubuh hewan juga termasuk dalam habitat jamur. Itulah tadi habitat dari jamur.